Kita kalau untuk materi persiapan UAS sudah selesai semua ya, ya Sal ya. Ya berarti tinggal review ya Pak. Oke, ada soal-soal nggak Sal? Kalau nggak dari saya, ada nggak soal yang aktual bingung? Bentar, saya buka soal Oke, yang dari coba, paginya Pak. boleh coba. Hmm, ada Sal? Ada Pak, tapi udah ada solusinya sih. Tentang Ya, nggak apa-apa. dibahas aja. Boleh. Kalau bingung solusinya kan bisa kita pakai cara kita mau lihat Ya Pak. yang mana yang asal nggak ngerti coba lihat. Oke, coba lihat dulu ya. Saya baca dulu. Kita lihat soal UTS tuh oke. Soalnya oke, beberapa ada soal yang bagus buat UTS. Oke, mau yang mana dulu Sal? Ada, ini sama nggak sih? Sama ya? Oke, Kenapa Pak? oke. Sama ya, saya kirim dulu. Ini mau yang mana Sal? Mau yang mana? Yang mau nggak Boleh ngerti dari yang awal mana? sih Pak. Dari mana? Dari awal? Boleh Pak. Dari satu berarti ya? Oke, saya Iya screenshot dulu. dibacain. Boleh Pak. Dua, tiga mana? Tiga, tiga. Oke, empat. Oh, cuma empat soal ya? Oke. Oke, kita coba lihat gimana cara ngerjainnya. Oke, nomor satu dulu deh. Nomor satu tuh soal tentang fluida. Apa ini? 4 senti. Oh, Belum oke. muncul Pak. Apa? Oh, bentar, bentar, Screennya belum bentar. muncul. Oh, screen-nya nggak muncul ya. Bentar ya. Oke, udah muncul sekarang, Sal. Udah. Sudah Pak. Oke, jadi ini ada bendungan. Bendungannya itu nilai D-nya 15 meter. Ada sebuah pipa. Pipa tuh yang ini ya, kalau dilihat dari gambar nih kita gedein aja deh ya gambarnya deh. Biar kelihatan. Kita copy image, paste image. Jadi kan ini ada bendungannya. Nah, di sini ada sebuah pipa. Pipa mendatar. Pipanya yang ini, Sal. Nah, yang ini ya pipanya ya. Ini pipanya nih. Oke, ini ada pipa mendatar. Pipa mendatar memiliki kedalaman D kecil. D kecilnya itu 6 meter. Nah, si pipa mendatar itu disumbat, Sal. Si ujungnya, biar nggak keluar air. Nah, berarti kan kalau masih ada sumbatan, fluidanya masih dalam keadaan statis ya, Sal ya? Nggak mengalir kan? Ya Pak. Berarti untuk kasus yang A, itu kondisinya adalah fluida yang statis.
fluida yang diam. Nah, kalau kita kalau di TPB untuk fluida statis itu kita nggak akan jauh sama tiga hal, Sal. Yang pertama itu adalah tekanan hidrostatis. Yang kedua tidak akan jauh sama yang namanya hukum Archimedes. Sama yang ketiga adalah hukum Pascal. Nah, tekanan hidrostatis itu biasanya berkaitan sama tekanan, tekanan fluida. Kalau hukum Archimedes itu berkaitan sama yang namanya gaya angkat fluida. Kalau hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanannya itu sama di wadah yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini adalah tentukan gaya yang dialami oleh sumbatan. Gayanya berarti gaya tekan. Gaya tekan itu bukan gaya Archimedes ya, bukan gaya angkat. Gaya tekan itu tidak lain adalah gaya hidrostatis. Atau kalau di catatannya namanya FH. Nah, apa sih rumusnya FH? FH itu sebenarnya adalah tinggal tekanan hidrostatis dibagi luas area penampangnya. Berarti di sini kita tinggal cari tekanan hidrostatisnya. Oh, ini juga ada ya, diameter pipa ya. Diameter pipa itu apa ya? Eh, diameter aja deh. Diameternya itu adalah 4 cm. 4 cm berarti 0,04 meter. Oke. Nah, jadi kita tuh mau cari gaya hidrostatis, tapi untuk mendapatkan gaya hidrostatis, Aksal harus tahu tekanan hidrostatisnya sama luas areanya. Sal, coba Mas ingat kan? Tekanan hidrostatis itu rumusnya apa? Tekanan pada permukaan ditambah rho fluida dikali G dikali H. H di sini kedalaman ya, bukan ketinggian. Nah, coba kita lihat. Kan kita mau mengetahui berapa tekanan, gaya tekan di sini kan, FH-nya. Berarti kita lihat tekanan di sini tuh berapa. Nah, gimana cara tahu tekanan permukaan? Gampang aja. Dari titik yang itu, kita yang mau cari tinggal kita tarik garis lurus. Maka kita akan ketemu kalau permukaannya adalah ini. Ya, permukaan ini kan kontak langsung dengan free air, udara bebas. Kalau permukaannya kontak dengan udara bebas, maka tekanan permukaannya itu adalah P0 atau P atmosfer. Sehingga kita bisa tahu di sini tekanan hidrostatiknya ini adalah P0 ditambah dari P0 ke titik yang kita mau cari itu isinya air, berarti rho-nya adalah rho air dikali G, H-nya kedalaman. Kedalamannya adalah D, berarti dikalikan dengan D. Oke, sini dikasih tahu nggak P0-nya berapa? Kita lihat ya dari catatannya. Di sini nggak ada informasi panelnya berapa. Oke. Kalau tidak ada informasi, biasanya kita pakai ini, Sal. 1,01 sekali 10 pangkat 5. Ini adalah panelnya. Row airnya itu, dia harusnya 1000 row air. G-nya di sini pakai 9,8. Terus D-nya itu adalah 6 meter. Coba, Sal, dihitung berapa nilai tekanannya, Sal. Coba hitung pakai kalkulator. Bisa? Bisa, Sal? Coba. Oke, coba dihitung pakai kalkulator. Dapatnya berapa? 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 9,8 dikali 6. Dapatnya berapa, Sal? pH-nya? Satu Berapa koma dapatnya, lima Sal? sembilan delapan kali 10 pangkat 5. Berapa? 1, koma? 1,59. Hah? Tadi, oh, tadi saya salah. 1,59 ya betul. Satu koma Ya. lima sembilan delapan kali 10 pangkat 5. Nah, ini Iya. satuannya Pascal. Oke. Udah dapet nih si pH. Sekarang kita tinggal nyari luas area penampangnya, Sal. Karena
Di sini ada informasinya diameter, berarti luasnya itu bentuknya adalah lingkaran. Berapa luas lingkaran, Sal? Seperempat V diameter kuadrat. Berarti seperempat V diameternya berapa? 4 cm diubah ke meter, jadi sama aja 0,04. Coba dihitung, Sal. Dapatnya berapa itu? 1/4 dikali V dikali 0,04 kuadrat. Berapa dapetnya, Sal? 0,001256. Betul ya? Nah, udah kalau udah dapat semua komponennya, tinggal kita hitung namanya gaya hidrostatiknya, yaitu 1,598 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 0,001256. Coba dihitung, Sal, dapatnya berapa? FH-nya. 1,598 kali 10 pangkat 5 dibagi 0,001256. Berapa dapetnya, Sal? Satu koma Berapa, dua Sal, tujuh dapatnya? 1,272 kali 10 pangkat 8. Hmm. Nah, 1,2722 ke 10 pangkat 8. 9. Nah, Ya. ini harusnya, nah, kalau di kunci jawaban, dia kurang ini, Sal, kurang tekanan, kurang itunya, apa? Eh, astagfirullah, salah dong, bukan pH. Di, FH itu pH dikali A, Sal, salah. Berarti harusnya dikali, bukan bukan dibagi. Jadi harusnya yang ini dikali dengan ini, Sal, luas areanya, yaitu 0,001256. Soalnya kan tekanan hidrostatis itu adalah gaya hidrostatis dibagi A. Berarti kalau gitu gaya harusnya dikali ya, bukan dibagi. Berarti 1,598 kali 10 pangkat 5 dikali 0,001256. Oke, harusnya dapatnya adalah 200,7088 Newton. Nah, kalau di kunci jawaban, Sal, itu dia kurang menambahkan, bentar, yang namanya tekanan dari permukaannya, Sal. Jadinya kurang 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 nggak sama. Nah, sekarang coba yang B, Sal. Lihat yang B. Yang B, sumbatan dilepas. Berarti kalau sumbatan dilepas, airnya ngalir nggak, Sal? Ngalir nggak? Ngalir, Pak. Ngalir. Berarti yang B itu Ngalir. kasusnya adalah sudah fluida yang dinamis, Sal. Nah, Ngalir. Iya, fluida dinamis di TPB itu kita cuma belajar dua, yaitu yang pertama namanya adalah persamaan kontinuitas. Yang kedua adalah persamaan Bernoulli. Jadi untuk TPB kita cuman cuman belajar dua itu aja untuk fluid dinamis ya. Kontinuitas sama Bernoulli. Di sini mintanya apa sih? Dia minta volume air. Volume air, volume air selama 3 jam. Nah, gimana cara mengetahui volume airnya? Berarti kita harus tahu berapa sih eh, kecepatan air keluar dari sini. Nah, kita harus tahu ini, San. Berapa V-nya nih, si air tuh keluar. Paham? Jadi kita harus tahu berapa kecepatan air itu keluar. Caranya gimana, Sal? Caranya kita bandingkan menggunakan persamaan Bernoulli. Kita bandingin dua titik, Sal. Titik yang pertama adalah titik lubangnya. Kita anggap aja titik satu ya. Ini kan yang mau kita cari kan, V1 ya. Nah, kita bandingkan dengan titik yang kita tahu nilai
tekanannya, nilai kecepatannya, nilai ketinggiannya. Yang paling gampang itu bandingkan dengan permukaan sal. Oke, jadi kita bandingin antara titik satu lubang dengan permukaan. Kita pakai persamaan Bernoulli sal. Persamaan Bernoulli. Masih ingat kan sal? Bernoulli kayak gimana? Tekanan di titik satu Ya, Pak. ditambah setengah rho fluida dikali V1 kuadrat ditambah rho fluida dikali G dikali H1 sama dengan tekanan di 2 ditambah setengah rho fluida dikali V2 kuadrat ditambah rho fluida dikali G dikali H2. Ini adalah persamaan Bernoulli. Nah, sekarang kita coba identifikasi poin-poinnya. Sekarang lihat P1. T1 itu apa, Sal? Satu itu adalah lubang ya, betul? Lihat, lubang lubang sumbatan itu kalau dibuka dia kontak nggak dengan free air? Kontak nggak? Kontak nggak dengan free air? Kalau Hmm, sumbatnya dibuka, kontak dengan free air kontak. nggak dia? Kontak. Iya, kontak. Kalau kontak dengan free air, pasti tekanannya adalah P0. Sehingga P1 itu adalah P0. Sekarang lihat P2, Sal. Tadi 2 itu apa, Sal? 2 itu permukaan dari si bendungan, betul ya? Permukaan bendungan, Sal. Dia kontak nggak dengan free air? Kontak nggak? Kontak? Kontak Kontak. nggak? Kontak juga, Sal. Karena kontak juga, maka P2 juga nilainya P0. Oke. Sekarang H. Sal, kalau di Bernoulli, H itu kedalaman atau ketinggian, Sal? Kalau di Bernoulli. Ingat nggak waktu saya ajarin? Kalau di Bernoulli, H Iya, itu kedalaman atau ketinggian? tinggian. Ketinggian. Kenapa? Karena di Bernoulli itu konsepnya adalah tekanan. Tekanan. Energi ya. Konsepnya Bernoulli itu adalah energi. Waktu kita belajar energi, MGH hanya itu adalah ketinggian, bukan kedalaman. Paham, Sal? Paham? Oke. Coba, Sal. Kalau saya misalkan ketinggian nolnya, saya taruhnya di sini, Sal. Di lubangnya. Boleh nggak, Sal? Boleh? Boleh kan? Saya taruh nol di sini, Sal. Titik nolnya. Berarti kalau nolnya di sini, berarti ketinggian ketinggian dari titik satu berapa, Sal? Berapa ketinggian satu? Berapa, Sal? Hak. Nol. Nol kan? Berarti kita masukin. Berarti ketinggian satunya itu adalah nol. Kalau ketinggian satunya nol, ketinggian dua berapa, Sal? Ketinggian 2 kan ada di atasnya nol, berarti positif kan? Positif D, D itu berapa? 6. Paham, Sal? Nah, sekarang kita mau mengidentifikasi V. V1 itu kan adalah kecepatan keluarnya air dari lubang. Sedangkan V2 itu adalah kecepatan turunnya permukaan air dari bendungan ketika ada kebocoran. Nah, Sal, kita tahu nggak, Sal, berapa sih luas permukaan dari bendungan? Tahu nggak, Sal? Tahu? Enggak tahu. Tahu nggak berapa luas permukaan bendungan? Ada nggak? Nggak ada kan ya? Biasanya Ada. kan bendungan pasti besar banget kan? Besar banget ya. Hmm. Nah, maka kita bisa asumsi gini, Sal. Asumsinya kalau nggak ada informasi. Luas permukaan bendungan itu jauh sangat besar dibandingkan luas permukaan dari. Nah, dengan asumsi kecepatan turunnya permukaannya, Sal. Saking kecilnya si lubang dibandingkan dengan
apa dibandingkan dengan ukuran dari bendungan. Oke, paham Tal? Nah, kalau udah kita tinggal ilangin nih. H1 0 kita coret, V2 0 kita coret. Salah. Yang ini. Oke, kita punya P1-nya P0 ditambah setengah, rho-nya rho air 1000, V1 yang kita mau tahu, P2-nya juga P0 ditambah rho air 1000 dikali G, H2-nya adalah 6. Oke, kita bisa coret lagi Sal. Karena sama-sama P0, coret P0-nya. Saya kita punya apa? 500 dikali V1 kuadrat sama dengan 1000 dikali 10 dikali 6. Lihat Sal, ada berapa variabel Sal? Ada berapa variabel? Sal, Satu yang ada ada. berapa variabel? Bisa nggak kita cari V1-nya Sal? Bisa. Bisa. Coba dihitung. Dapatnya berapa? 500 X kuadrat sama dengan 1000 dikali 10 kali 6. Dapatnya V1-nya itu adalah berapa Sal? 2 akar 30 ya. 2 akar tiga Iya. puluh atau sekitar 10,954 meter per second. Nah, ini baru V1 Sal. Kecepatan keluarnya air dari lubang tersebut. Yang kita cari kan volume air ya. Nah, ingat nggak? Kalau kita udah dapat eh V1 berapa besar kecepatan kecepatan air yang keluar, kita tinggal cari aja yang namanya debitnya, Sal. Debit itu apa sih definisinya? Luas area dikali kecepatan. Debit juga bisa berarti, nah ini Sal, perubahan volume dibagi perubahan waktu. Kan A-nya kita tahu. A-nya itu kan luas dari lubang ya. Seperempat pi diameter lubang kuadrat. Dikali V-nya V1. Delta V yang mau kita cari Sal. Delta T-nya berapa? 3 jam ya. 3 jam harus diubah ke dalam second. Berarti 3 dikali 60 dikali 60. Jadi kita punya seperempat pi. Tadi diameter lubangnya adalah 4 cm ya. 0,04. Jangan lupa kuadratnya. V1-nya 2 akar 30. Delta V-nya yang mau kita cari waktunya 3 dikali 60 dikali 60. Coba lihat Sal. Ada berapa variabel Sal? Berapa variabel? Satu. Bisa dicari? Bisa. Bisa. Coba dicari Sal. Seperempat. Seperempat dikali pi dikali 0,04 kuadrat dikali 2 akar 30 sama dengan X dibagi 3 kali 60 kali 60. Dapatnya berapa Sal? Delta V-nya? 148,67. Satuannya berarti meter pangkat 3. Ini adalah volume dari air yang keluar dari lubang selama 3 jam. Paham Sal? Jadi kita menerapkan persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas di sini. Persamaan kontinuitas. Sampai sini paham gak Sal? Jadi kalau ketemu fluida ya Sal, yang pertama kali diidentifikasi adalah ini fluidanya mengalir apa tidak. Karena kalau mengalir untuk TPB kita cuma belajar dua Sal, kontinuitas sama Bernoulli. Kalau fluidanya tidak mengalir atau statis, di TPB cuma belajar tiga. Tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, sama hukum Pascal. Paham Sal? Ngerti? Paham?
Tahu nggak Sal? Apa? Kita coba nomor 2 ya. Nomor 2 kalau saya nggak salah lihat ini masih dalam kasus fluida ya. Coba lihat ya. Sama kayak tadi konsepnya Sal. Fluidanya ini ngalir atau tidak. Oke? Itu langkah pertama. Karena dari situ kita bisa tahu kita bisa menggunakan konsep yang mana. Oke. Coba dibaca dulu Sal. Udah dibaca Sal? Udah, Pak. Oke, jadi ini nama aplikasi fluidanya namanya Sifon. Sal, Aksal bisa naik motor kan? Bisa nggak? Iya, Pak. Oke, Aksal pernah nggak minta bensin dari motor orang? Pernah nggak? Enggak. Tapi tahu nggak gimana caranya? Minta bensin dari motor Iya, orang. tahu. Gimana Iya. caranya? Gimana Di caranya? sedotnya Ya, ditekan jadi dulu. Aksal masukin selang, selang Hmm. ke dalam tangki, tangki bensin. Terus sama Aksal selangnya disedot sampai kerasa di lidah mulut itu kerasa kayak ada bensinnya. Nah, baru kita tuangin ke wadah gitu kan ya, bisa wadahnya tuh botol atau apa gitu. Nah, ternyata Hmm. itu nama prinsip kerjanya adalah sifon Sal. Jadi Oke. sifon ini kayak gini gambarnya, dia bisa bekerja, bisa mengalirkan air. Cara apa? Syaratnya adalah si siapa namanya? Si tabung sifonnya itu harus dalam kondisi sudah terisi oleh air. Jadi kalau kalau tabung sifonnya itu nggak ada airnya, nggak belum kita sedot, ya nggak bakal keisi Sal. Oke? Dia bilang apa? Ada densitas fluidanya sebesar 1000. Ini air berarti ya, kalau 1000 ya, kilogram per meter pangkat 3. Kekentalan diabaikan, H1, H1-nya 0,25, D-nya itu adalah 0,12, dan H2-nya adalah 0,4. Gitu ya Sal ya? Lihat pertanyaan A, Sal. Pertanyaan A minta apa, Sal? Berapa laju itu kecepatan? Kecepatan keluarnya air di titik C. Betul gak, Sal? Betul gitu? Betul. Betul nggak, Sal? Yang A minta itu. Kecepatan di titik C ya? Betul nggak, Sal? Halo? Halo? Ya, Pak. Yang A dia minta kecepatan di titik C ya? Betul? Hmm. Betul. Berarti ini fluidanya ngalir apa nggak, Sal? Oke. Ngalir Ngalir. nggak? Ngalir. Berarti dia adalah fluida Dinamis. dinamis. Tadi saya udah bilang kan ya, kalau kita mengerjakan soal fluida, pertama kali adalah identifikasi dulu, ini ngalir apa enggak. Kalau fluida dinamis, pasti kalau untuk TPB cuma ada dua yang dipelajarin. Kalau enggak menggunakan persamaan kontinuitas atau menggunakan persamaan Bernoulli. Oke, di sini kita sama sekali nggak ada informasi debit ya Sal. Tiba-tiba dia mintanya adalah VC. Ya udah, berarti kita pakai persamaan Bernoulli. Oke, persamaan Bernoulli kan konsepnya adalah membandingkan dua kondisi, dua keadaan. Keadaan yang dicari dan keadaan yang diketahui. Keadaan yang dicari itu jelas ada titik C. Berarti titik C yang kita cari. Tinggal kita bandingkan dengan keadaan yang diketahui. Kalau Aksal bingung, bandingin sama mana ya? Paling mudah itu bandingkan dengan permukaan. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Paham? Pak. Kita tinggal gunakan persamaan Bernoulli-nya. Oke, bandingkan titik D sama titik C. Maka kita punya tekanan di D ditambah setengah rho fluida VD kuadrat ditambah rho fluida dikali G dikali HD sama dengan tekanan di titik C ditambah setengah rho fluida VC kuadrat ditambah rho fluida dikali G dikali HC.
Paham, Sal? Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti, Sal? Iya, Pak. Oke, kita mulai identifikasi. Coba lihat, Sal. Titik D. Titik D itu kontak nggak dengan free air? Kontak nggak? Iya, Kalau kontak, pasti tekanannya itu adalah P0. Berarti PD tekanannya P0. Titik C. C itu lubang. Lubang keluarnya air. Titik C kontak nggak dengan free air? Kontak? kontak. Kontak. Berarti dia juga P0. Paham? Paham, Sekarang Pak. nyari H. H itu apa sih kalau di Bernoulli? H itu di Bernoulli adalah ketinggian. Oke. Sekarang Aksal mau taruh ketinggian nol di mana nih? Terserah. Misalkan saya taruh ketinggian nol di permukaan. Boleh nggak, Sal? Boleh kan? Boleh Iya, ya? Berarti saya taruh nol sini. Kalau saya taruh nolnya di permukaan, berarti apa? Ketinggian titik D itu nol. Benar nggak, Sal? tuh. Ketinggian titik C berarti ada di bawah nol kan, Sal? Ya nggak? Iya, Pak. Betul? Kalau di bawah nol, ketinggian itu negatif, Sal. Negatif dari D ditambah H2. D itu berapa? D-nya 0,12, H2-nya 0,4. Berarti sama aja 0,62. Paham, Sal? Ngerti? Paham? Iya, Pak. Sekarang adalah dari V-nya. Oke, lihat, Sal. Ada nggak informasi keterangan tentang luas area? Ada nggak informasi tentang luas area dari si siapa namanya? Sifonnya dan luas Nggak area ada. dari si wadahnya. Nggak ada kan ya? Nah, kalau tidak ada informasi itu di soal, Sal, maka Aksal boleh bilang asumsinya luas area wadah jauh sangat besar dibandingkan luas area sifon. Oke, dengan si ini, kayak tadi lagi, Sal, kita bisa ambil asumsi bahwa, nah, yang besar kecepatannya akan mendekati nol. Berarti kecepatannya dari wadah akan mendekati nol. Paham, Sal? Ngerti? Ngerti nggak? Iya, Pak. Oke, kita coba hilang-hilangin. Kedalaman, ketinggian D 0, VD juga 0. Jadi kita punyanya apa? Tekanan di D itu P0, tekanan di C juga P0, setengah, rho airnya 1000, VC-nya kita nggak tahu, 1000 dikali 10, HC-nya minus 0,62. Kita bisa hilangin lagi P0-nya, jadi kita punya 0 sama dengan 500 VC kuadrat dikurang 1000 dikali 10 dikali 0,62. Lihat, Sal, ada berapa variabel, Sal? Ada berapa variabel? Satu. Satu, bisa dicari. Bisa Bisa. nggak? Coba cari, Sal. Nol sama dengan 500 X kuadrat dikurang 1000 dikali 10 dikali 0,62. Dapatnya berapa, Sal? Berapa dapatnya? Berapa, Sal? Berapa, Sal? Halo? Halo, Sal? Halo, dapat berapa tiga koma hasilnya? lima Tapi itu sebelum Tiga digrade. koma lima. Ya udah, Eh, betul 3,5 ya.
Ya, Pak. Oh iya deh, 3,52 lah ya. Iya. Satuan jangan lupa. Udah, gampang kan, Sal? Oke, itu pertanyaan A. Pertanyaan B, lihat. Jika tekanan atmosfer, nah dikasih tahu nih, tekanan atmosfer 10 pangkat 5 Pascal. Berapa tekanan dalam cairan di bagian B? Gitu ya. Dia minta tekanan di B, Sal. Oke, paham? Ngerti? Ini kan Iya, Pak. statusnya fluidanya ngalir ya, Sal. Kalau ngalir pasti pakainya Bernoulli atau kontinuitas. Tapi kan kontinuitas nggak bisa mengukur tekanan kan? Berarti kalau jelas-jelas dia minta tekanan pada kasus fluida yang mengalir, pasti pakainya adalah Bernoulli. Udah, bikin Bernoullinya, Sal. Bikin persamaan Bernoulli. Antara apa? Antara B yang pasti. Kenapa? Karena B kita cari. Nah, antara B dengan apa nih? Boleh aksal bandingkan B dengan titik C. Boleh aksal bandingkan B dengan titik D permukaan. Maunya apa, Sal? B dengan apa? Bandinginnya. Maunya apa banding banding sama mana? Yang C. Mau B dengan C dengan C dengan C. Iya. Boleh. Ya, kita masukin tekanan di titik B ditambah setengah rho fluida dikali VB kuadrat ditambah rho fluida dikali G dikali HB sama dengan tekanan di titik C ditambah setengah rho fluida dikali VC kuadrat ditambah rho fluida dikali G dikali HC. Paham, Sal? Ngerti? Ngerti? Iya, Pak. Paham nggak? Iya, Oke, Pak. kita lagi identifikasi lagi, Sal. Tekanan di D, tekanan di B. Lihat, Sal. Titik B kontak langsung nggak dengan free air? Kontak dengan free air nggak titik B? B itu yang di dalam situ ya. Ntar kita lihat. Mana titiknya? Belum muncul. Ntar, aduh, ntar ya. Sal, Sal, coba lihat. Titik B itu kontak langsung nggak dengan free air, Sal? Kontak nggak? Hmm, yang mana, Pak? Titik B, titik B. Ini yang saya Titik itu B. B, Enggak. nggak kan ya? Nah, Iya. nggak kontak kan? Berarti titik B Hmm. tekanannya saya nggak tahu berapa. Paham? Tatar ya, belum muncul. Jadi titik B saya nggak tahu tekanannya berapa. Titik C, Sal. Titik C. Titik C kontak nggak dengan free air, Sal? Bentar ya. C kontak nggak dengan free air? Eh, Kontak nggak? Kontak. kontak. Berarti pasti tekanannya adalah P0. Oke, udah dapet nih P-nya. Sekarang H. Tadi kan kita taruh ketinggian 0 di permukaan ya. Berarti kalau kayak Iya. gitu, ketinggian di B itu adalah H1 kan. H1 itu berapa? 0,25. Ketinggian di C, karena di bawah 0, berarti minus 0,62. Paham soal ini? Ngerti? Iya, Pak. Sekarang kecepatan. Kecepatan C tadi kita udah dapat ya. VC itu adalah Hmm. 3,52, betul? Betul. Betul. Ya, ini kan dari yang A, betul. Hmm. Iya. Oke, lihat deh Sal. Luas permukaan B sama luas permukaan A sama nggak sih? Hmm. Luas permukaan sama kan ya? Nah itu Sama. karena luas permukaan B itu sama dengan luas permukaan C, secara nggak langsung kita juga bilang kalau
VB itu nilainya sama dengan VC 3,52. Udah deh, kita masukin Sal. Tekanan di B kita nggak tahu. Setengah dikali 1000, kecepatan di B adalah 3,52. Kuadrat ditambah 1000 dikali G, ketinggian B adalah 0,25. Tekanan di C, P0 nya berapa? 10 pangkat 5 ya maunya ya. 10 pangkat 5 ditambah setengah dikali 1000 dikali VC-nya 3,52 kuadrat. Ditambah 1000 dikali 10, ketinggian C adalah minus 0,62. Oke, karena sama-sama punya kecepatan yang sama, maka kita bisa hilangin ini, Sal. Ini kita hilangin. Sehingga kita punya apa? Tekanan di B ditambah 1000 dikali 10 dikali 0,25 sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 10 dikali minus 0,62. Paham nggak, Sal? Ngerti nggak? Paham? Paham nggak, Sal? Halo? Paham, Pak? Oke, ya udah. Ada berapa variabel, Sal? Berapa Satu. variabel? Satu. Bisa cari. Bisa. Coba cari pakai kalkulator. X ditambah 1000 dikali 10 dikali 0,25 sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 10 dikali minus 0,62. Dapatnya berapa, Sal? 984 ion. Bentar, kok beda? 98, Bentar, 493,8. bentar ya. X ditambah 1000 dikali Ini 10 dikali kali 0,25 0,25 sama dengan dengan 10 0,5 pangkat 5 ditambah 1000 ribu. kali 10 kali minus Oh ya kali. 0,62 loh. Oh ya kali 10 benar. Ada yang kurang kayaknya. Sembilan Tebak. puluh satu ribu 300. Nah, udah itu jawabannya. Ya, 91.300 satuannya tekanan adalah Pascal. Paham, Sal? ya Pak. Sekarang coba lihat yang C. Secara teori, berapa sih tinggi H1 yang paling mungkin sehingga sifon dapat mengangkat air? Ini maksudnya apa sih, Sal? Maksudnya gini, Sal. Kalau sifon ini sama aksal dibikin tinggi banget. Kebayang nggak? Jadi sifonnya dibikin tinggi banget, Sal. Ya Pak. Nah, berapa sih paling tingginya? Jadi dengan kata lain, pertanyaan C itu dia minta berapa sih H1 paling maksimumnya. Oke, tinggi H1 paling maksimum. Jadi H1-nya udah bukan 0,25 lagi ya, Sal. H1-nya justru kita mau cari. Oke? Nah, caranya gimana? Sama aja, Sal. Pakai Bernoulli lagi. Kenapa? Karena ini kondisinya fluidanya dinamis. Pakai persamaan Bernoulli. Oke? Yang dibandingin siapa? Karena H1 itu kan ntar dapatnya titik B. Berarti titik B dengan titik C boleh. B dengan titik D juga boleh. Jadi kayak tadi lagi kita pakai perbandingan Bernoulli-nya. Anggaplah B sama titik C deh. Kita pakai yang sama. Kita copy aja. Oke. Nah, ketentuannya pun sama, Sal. Ini. Tapi ada yang beda ntar. Kita lihat ya. Ketentuannya sama. Nah, yang beda adalah sekarang HB-nya itu nggak 0,25 tapi H1. H1 yang kita mau cari. Sehingga kita punya apa? Sehingga kita akan punya PB-nya kita nggak tahu. Ditambah setengah dikali 1000 dikali VB. VB-nya tahu ya. VB-nya adalah 3,52 ditambah 1000 dikali 10, HB-nya adalah H1.
PC-nya 10 pangkat 5 ditambah setengah dikali 1000 dikali 3,52 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 dikali minus 0,62. Nah, kita bisa hilangkan si inisial karena sama. Oke. Tadi kita maunya nyari apa sih? Nyari H1. Kita punya jadi gini. PB ditambah 10.000 H1 sama dengan 10 pangkat 5 dikurang 1000 dikali 10 dikali 0,62. Sampai sini ngerti Sal? Ngerti nggak? Ngerti? Ngerti nggak? Terus sini. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, berarti kita punya apa? 10.000 H1 itu sama dengan 10 pangkat 5 dikurangin 10.000 dikali 0,62 dikurangin tekanan di B. Dengan kata lain, H1 itu adalah 10 pangkat 5 dikurangin 10.000 dikali 0,62 dikurangin tekanan di B dibagi dengan 10.000. Ini adalah rumus H1, Sal. Tapi kan bukan H1 yang kita mau cari. Yang kita mau cari itu adalah H1 paling maksimum. Lihat, Sal. Dari persamaan H1, hanya kita cuma tahu itu adalah tekanan di B. Coba, kalau dari rumus ini, Sal, kalau nilai H1 mau maksimum, tekanan di B itu harus besar atau harus kecil, Sal? Berdasarkan rumus H1. Kalau kita mau nilai H1-nya maksimum, maka nilai tekanan di B harus besar apa harus kecil? Besar. Coba lihat. H1 ini berfungsi sebagai pengurang loh, Sal. Bukan H1 tuh penambah. berarti, oh iya. Kita kan maunya ini besar. Mm-mm. Tapi PB-nya itu sebagai pengurang di sini, bukan penambah. Berarti Oh iya. kebalikannya justru. Kalau H1 mau besar, PB-nya harus minimum banget. Kecil. Berapa tekanan paling kecil, Sal? Mendekati 0. Sehingga kita punya apa? H1 maksimumnya itu adalah 10 pangkat 5 dikurangin 10.000 dikali 0,62. PB-nya kita anggap 0 dibagi 10.000. Dapatnya berapa, Sal? Coba dihitung. Coba hitung pakai kalkulator, Sal. Dapatnya berapa itu? 10 pangkat 5 dikurang 10.000 dikali 0,62 dikurang 0 dibagi 10.000. Dapatnya berapa, Sal? 9,38 meter. Jadi ini adalah tinggi dari H1 yang paling maksimum. Supaya airnya tetap bisa mengalir, Sal. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau bikin dia jadi tinggi banget, maka H1-nya itu paling tingginya segini. Karena kalau lebih dari ini, maka airnya tidak akan bisa mengalir. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Oke. Sekarang kita coba nomor 3. Nomor 3 itu kalau sekilas sih, saya baca dia seperti osilasi ya. Oke, kita coba lihat. Oke. Oke, baca dulu, Sal. 1 menit. Udah? Udah, Sal? Belum? Udah, Pak. Udah. Oke. Jadi kita punya fungsi osilasinya, Sal. Ini fungsinya, Sal. Oke. Tahu nggak, Sal? Fungsi umum tuh apa sih kalau osilasi? X fungsi T itu adalah amplitudo. Bisa sin, bisa cos, ya. Cos omega T ditambah fasa awal. Ini fungsi umumnya. Oke? Nah,
Berdasarkan informasi itu, berarti nilai amplitudonya berapa, Sal? Berapa nilai A-nya? Coba lihat. Amplitudo itu adalah yang di depan cos. Di depan cos ada angka berapa? 4 kan? Udah, Hmm. jawabannya itu. Perioda itu T besar. Dapat dari mana tuh T besar? Oke, berdasarkan gap ini, kita bisa tahu apa? Nilai omeganya adalah V. Benar nggak, Sal? Omega itu Iya. adalah yang di depan T. Omega itu rumusnya adalah 2V dibagi perioda. Maka kalau kita coret, maka dapatlah periodanya itu adalah 2. 2 apa? 2 sekon. Oke. Terus yang B. B minta Vmax. Vmax dan percepatan maksimum. Oke, caranya gimana, Sal? Gampang. Yang Aksal punya kan X. Dari X bisa nggak kita cari V-nya? Bisa kan? Tinggal kita Iya. turunkan saja terhadap waktu. Jadi si X itu kita turunin, Sal, terhadap waktu. Maka jadinya apa? D per dt dari 4 cos pi t ditambah pi per 4. Diturunin, Sal. 4-nya boleh keluar. Turunan dalamnya adalah pi. Turunan cos itu min sin pi t ditambah pi per 4. Oke. Sehingga V sebagai fungsi T itu adalah minus 4 pi dikali sin pi t ditambah pi per 4. Paham nggak, Sal? Ngerti? Iya, Ngerti Pak. nggak? Ngerti ya? Oke. Ya udah. Kalau kita maunya kan Vmax ya. Maka Iya. Vmax itu akan terjadi ketika sin Vt ditambah pi per 4 nilainya maksimum. Sal, nilai paling besar dari fungsi sin itu berapa, Sal? 180. Nilai bukan sudutnya. Oh, nilai satu. Satu, ya udah. Maka kita bisa tahu Vmax-nya itu adalah minus 4 pi dikali satu. Berarti Vmax-nya biasanya yang dicari mutlak ya. Berarti adalah 4 V. Satuannya apa? Meter per second. Paham, paham? Ngerti? Iya, Pak. Terus dia mintanya apa? Mintanya kedua adalah A. Cari lagi percepatan tuh apa sih? Turunan terhadap waktu dari kecepatan. Berarti D per dt dari min 4V dikali sin Vt ditambah V per 4. Gitu ya. Coba kita turunin, Sal. Min 4V boleh keluar. Turunan dalamnya V. Turunan sin adalah cos. Sampai sini paham gak, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Oke, berarti A sebagai fungsi T adalah minus 4V kuadrat dikali cos. Oke, nah tapi kan yang kita mau nyari kan A max ya. A akan bernilai maksimum saat cosnya juga nilainya maksimum. Sal, cos paling maksimum tuh berapa, Sal? Satu juga. Satu juga. Ya udah. Berarti percepatan maksimumnya adalah min 4V kuadrat dikali satu. Biasanya percepatan maksimum tuh yang diambil mutlaknya, Sal. Ya udah, berarti 4V kuadrat. Satuannya meter per second kuadrat. Ngerti, Sal? Iya, Pak. Ngerti? Oke. Sekarang nomor 4. Nomor 4 kalau saya baca juga itu adalah soal osilasi juga, Sal. Bukan gelombang ya. Jadi dia soal osilasi. Oke, kita coba lihat. Oke, baca dulu, Sal.
Baca dulu soalnya. Udah dibaca soal? Udah, Pak. Oke, dia ada apa sih? Ada masa keretanya adalah 0,5, konstanta pegasnya adalah 20. Oke, yang A minta apa? Energi total. Total. Kalau amplitudonya itu adalah 3 cm. 3 cm itu berapa sih? 0,03 meter. Sal, total itu apa sih? Total itu, energi total adalah gabungan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Gitu ya? Oke. Nah, total juga bisa pakai cara yang lain, Sal. Bisa juga kita mencari yang namanya energi potensial maksimum saja, sama aja. Atau bisa juga mencari energi kinetik maksimum. Jadi total tuh bisa dicari pakai EP tambah EK atau dicari menggunakan EP maksimum atau dicari menggunakan EK maksimum. Paham, Sal? Nah, Ya, Pak. sekarang kita lihat EP itu rumusnya apa sih? EK itu rumusnya apa sih? Oke. Kalau EK, Sal, EK rumusnya apa, Sal? Tahu nggak? EK itu rumusnya apa? Energi kinetik Hmm. rumusnya adalah setengah M Ya. V kuadrat. MV kuadrat. Oke. Kalau EP, EP rumusnya apa, Sal? EP sini EP pegas ya. Setengah K X kuadrat. Oke. Nah, Ya, Pak. kalau EK max, EK max berarti rumusnya adalah setengah M V-nya V max, ya nggak, Sal? Betul? EP max juga sama. EP max itu rumusnya adalah setengah K, X-nya juga X maksimum. Aksal tahu nggak? X maksimum itu disebutnya apa sih? X maksimum disebutnya adalah amplitudo. Ngerti, Sal? Iya. Ya udah, kita punyanya M, K sama A. Kalau kita pakai EP tambah EK, kita nggak tahu V-nya berapa, Sal. Nggak tahu X-nya berapa, ya nggak sih? Tapi kalau Iya. kita pakai E total sama dengan EP max kan pakainya ada amplitudo. Ya udah jawabannya itu aja. Berarti energi totalnya tidak lain adalah energi potensial maksimum setengah K-nya berapa? 20, amplitudonya 0,03 dikuadratin. Coba hitung, Sal, dapatnya berapa, Sal? Coba dihitung dapatnya berapa itu? Setengah dikali 20 dikali 0,03 kuadrat. Berapa dari, Sal? Dapatnya adalah 0,009. Satuannya adalah Hmm. joule. Ngerti, Sal? Betul? Tuh. Oke. Terus minta apa lagi dia? Kecepatan kereta saat posisinya 2 cm. Oke, jadi dia minta V-nya itu berapa sih saat posisi X-nya sama dengan 2 cm. Gitu ya, Sal? Terus itu 0,02 ya? Betul? Oke, Tuh. gampang aja, Sal. Kan tadi saya bilang apa? Energi total itu adalah EP ditambah EK, ya nggak sih? Betul? Ya. Totalnya kan tahu 0,009. EP-nya berarti setengah K X kuadrat
EK-nya adalah setengah M V kuadrat. Ini 0,009 setengah. Tadi K-nya berapa? K-nya 20. Nah, masukin X-nya, Sal. X-nya dia bilang 0,02. Tambah setengah. Masanya tadi berapa? 0,5. 0,5 dikali V kuadrat. Lihat, Sal. Ada berapa variabel, Sal? Berapa variabel? Satu. Satu ya. Iya. Berarti bisa kita cari dong. Iya. Coba cari. 0,009 sama dengan 0,5 dikali 20 dikali 0,02 kuadrat ditambah 0,5 dikali 0,5 dikali X kuadrat. Dapatnya berapa, Tal? Dapatnya adalah, Dulu, Pak. kalau di saya dapatnya adalah akar 2 dibagi 10 atau Iya, kira-kira sama, Pak. 0,14. 0,1414. Udah. Jadi jawabnya sederhana aja. Jadi energi total bisa dicari pakai EP tambah EK kalau ada. Kalau tidak ada bisa dicari pakai EP maksimumnya aja. Atau bisa juga dicari pakai EK maksimumnya. Paham, Sal? Iya, Pak. Oke, coba mana lagi, Sal? Soalnya, Sal. Yang Aksal punya. Ada lagi nggak? Bentar, Pak. Coba cari. Alhamdulillah. Jadi kadang cara yang saya kasih beda. Tapi secara konsep sama aja, Sal, sebenarnya. Jadi secara Iya, konsep Pak. sih ya sama, nggak beda. Cuman kadang cara kita menyelesaikan suatu masalah bisa berbagai cara. Oke, kalau ada coba kirim lagi, Sal, di grup. Jadi pokoknya kalau ngerjain soal tentang fluida, yang pertama kali Aksal perhatikan itu fluidanya mengalir atau tidak, Sal. Kalau mengalir pasti tidak jauh dari persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas. Kalau tiba-tiba fluidanya ngalir tapi mintanya adalah tekanan, udah pasti dia pakainya Bernoulli karena kontinuitas tidak bisa menghitung tekanan. Kalau fluidanya tidak mengalir, tapi pasti nggak jauh dari tiga, yaitu apa? Tekanan hidrostatik, gaya Archimedes, sama apa? Hukum Pascal. Coba kita lihat ya, Oke, oke, kita lihat PR8. Oke, coba, nah ini seru nih, tentang oscillasi dan gelombang. Oke, kita lihat. Oke, kita coba kerjain ya. Wih, banyak juga. Coba kita lihat kerjain satu persatu. Nah, satu mah nggak ada angkanya ya. Yang ada angkanya Iya, aja Pak. ya. Ini juga satu dua nggak ada angkanya. Tiga juga nggak ada angkanya. Empat juga nggak ada angkanya. Nah, ini nomor lima ada nih. Lima coba kita lihat. Lima kita copy dulu. Enam juga ada angkanya. Ya, nama udah ya tadi. Ya kan ya? Iya, Tapi beda sama, ya. iya. Sama ya. Nggak usah kayak gitu. Tujuh deh. Tujuh ada angkanya. Kita kerjain. 8 juga udah ada angkanya, kita kerjain. 9 juga, 10 juga. Oke, kita coba kerjain soal. Ke sini. Nomor 3, Sal. 3 juga udah ya, Sal? Udah ya? 3 yang tadi kan?
Jadi Iya, nggak usah Pak. tiga. Tiga udah nomor empat. Nomor selanjutnya aja. Tiga udah, empat. Empat juga udah ya. Empat juga udah kan? Nggak usah. Berarti lima. Lima kayaknya belum. Nah, lima. Kita coba ya. Lima juga sama Sal. Dia tentang osilasi. Oke. Lihat kita lah. Ini sama Sal. Ya, Iya, mirip kayak tadi ya. Nggak usah lah ya. Kalau udah mirip bisa kan Sal ya? iya, Mirip Pak. kayak tadi. Kayak 6 deh. 6 berarti di 6 nih. Oke. Nah, 6 juga udah Sal. Ya, Oh, 6 air track. Tadi bukannya air track. beda kan soalnya. Hah? 6 bukannya air track. Yang Tadi kan yang kita bawah, kerjaan Pak. air track. Track osilasi. Apa? Oh salah saya. Itu yang tadi, yang track Iya, osilasi. 6 udah kan? Air, tar, 7 kayaknya sih. Bentar. 6 tadi bukannya kita udah ngerjain air track. 6 kan yang ini. Ini 6. Ya kan? Bener nggak? Iya. Mirip kan? Sama malah. Ya, Iya. 6 Udah, Pak. sama. Jadi 6 udah ya, nggak usah ya. 7 aja ya, 7 belum tuh. Coba 7 ya. 7 itu berarti sini. Oh, elastisitas masuk nggak, Pak? Ke UF. Masuk juga. Masuk juga. Nah, itu kan gampang ya, cuman stress, strain, sama modulus ya nggak sih? Oke, oke. Lihat Sal, baca ya. Ada partikel bergerak berlawanan arah jarum jam dengan laju sudut omega. Omeganya tahu kan? 8 radian per second. Ada jari-jari lintasan berbentuk 3 meter. Oke, ketika T sama dengan 0, partikel sedang bergerak ke kanan, geraknya ke kanan, geraknya ke kanan dengan koordinat simpangan X-nya. X-nya itu letaknya di 2 meter. Y-nya nggak tahu berapa. Sekarang dia mau tahu simpangan sebagai fungsi waktu. Dia bilang dia berputarnya itu berlawanan arah jarum jam. Oke. Jadi kalau kita gambar, bentar ya. Kalau kita gambar seperti ini, lintasannya. Oke. Dia muternya ke sini. Muternya ke sini. Si partikelnya. Oke. Anggap saja kita bikin koordinatnya seperti ini. Ini sumbunya, apa sumbu X sama sumbu Y-nya ya. Oke, dia bilang jari-jarinya adalah 3 meter. Jari-jarinya 3 meter. Oke. Nah, pada detik ke-0, simpangan, ini X ya. Ini X, ini Y-nya. Oke. Simpangannya ada di X sama dengan 2. Berarti kan 2 itu ke sini ya. 3. 2 juga ke sini lah. 2. Berarti kalau gitu letaknya itu ada di sini, Sal. Ketika 0. Gitu ya. Kalau nggak di sini, di sini. Nah, tapi dia lagi gerak ke arah kanan. Aneh banget. Lagi gerak ke arah kanan. Coba lihat. Kalau di sini, kalau di sini, berarti kan dia geraknya ke sini kan, V-nya. Berarti nggak ke kanan ya, dia ke arah kiri. Nah, kalau di sini, nah, dia geraknya ke sini. Ini kan ke kanan ya, berarti ya. Ke kanan dan ke atas. Oke. Berarti kita tahu posisinya itu di sini, Sal. Posisinya. Posisi si siapa? Si X-nya. Ketika di posisi 0.
Karena yang cosnya kan dia ke arah kiri ya. Nah, ya udah. Berarti kita tahu X-nya itu adalah amplitudo, oke. Boleh sin, boleh cos kan. Misalkan maunya apa? Misalkan sin deh. Sin omega T ditambah fasa awal. Amplitudo itu tidak lain adalah simpangan maksimumnya, yaitu 3 meter. Karena paling jauh dia X-nya itu 3. Nah, kita tinggal nyari sin omega T ditambah fasa awal. Nah, omeganya ada ya. Omeganya 8. Berarti kita punya X-nya itu adalah 3 sin 8T ditambah fasa awal. Berarti kita tinggal cari fasa awal. Karena kita tahu letak itu di sini. Nah, ya, letaknya sini ya. Kan berarti sudut yang terbentuk itu yang ini Sal, sudutnya Sal. Nah, oke. Berarti kita tahu apa? Ketika T sama dengan 0, oke, X saat 0 nilainya adalah 2. Oke, kalau kita masukin ke dalam persamaan, sama aja adalah 3 dikali sin. T-nya 0 ya. Sin fasa awal. Berarti kita tahu sin fasa awal nilainya adalah 2/3. Sin yang hasilnya positif itu ada dua Sal. Sin yang hasilnya positif itu ada di kuadran satu dan di kuadran 2. Coba lihat. Sin berapa yang hasilnya 2/3? Kalau di kuadran satu, bentar ya kita coba lihat. Sin yang hasilnya 2/3. Aksin 2/3. Itu hasilnya adalah 41,8 derajat. Atau kalau diubah ke dalam radian, tinggal bagi 180, 0,232 pi. Oke. Kalau di kuadran 2, berarti tinggal 180 dikurangin 41,8. Dapatnya adalah 138,2 derajat. Kalau dijadiin radian, hasilnya itu adalah 0,767 pi. Nah, kita punya dua opsi Sal jawabannya. Terus gimana nih? Nggak mungkin dua-duanya benar. Nggak mungkin dua-duanya salah. Kita lakukan yang namanya cross check. Tadi soalnya bilang apa? Ketika T-nya 0 sedang bergerak ke kanan. Artinya apa? Ketika T-nya sama dengan 0, D per DT dari X-nya sedang bernilai positif. Kenapa positif? Karena dia bilang ke arah kanan. Nah, kalau kita coba cek, cek dulu Sal. DX per DT-nya apa sih? Karena kita asumsinya adalah seperti ini, sin ya kita pakainya ya. Berarti kalau kita turunkan akan menjadi 3 dikali turunan dalamnya 8. Turunan sin itu adalah cos 8V ditambah fasa awal. Berarti dapatnya 24 cos 8V ditambah fasa awal. Ini V-nya Sal. Atau dx per dt. Kita masukin ke cross check-an kita. Dia bilang kita maunya positif Sal. Saat T-nya 0. Masukin jadi kita punya apa? 24 dikali cos. Ini ada T-nya ya. 8VT kan? 8T. Oh nggak pakai V. 8T. Oke. Masukin T-nya 0 Sal. Berarti dapatnya tinggal fasa awal. Berarti cos fasa awal harus bernilai positif. Cos yang hasilnya positif itu ada dua Sal. Yaitu di kuadran satu dan di kuadran 4. Nah, kita tinggal lihat aja mana irisannya.
Tadi kan kita di awal kuadrannya ada 1 sama 2. Kemudian setelah kita cross check, dapatnya adalah 1 sama 4. Berarti irisannya adalah di kuadran 1. Berarti jawabannya fasa awalnya yang benar adalah 41,8. Sehingga kalau kita tulisin solusinya, berarti XT-nya itu menjadi 3 dikali sin 8T ditambah 0,232 V. Paham nggak, Sal? Jadi tadi kita tuh bermasalah dengan fasa awal. Oke, yaudah. Setelah itu dia minta apa? Kecepatan dan percepatan. Kalau udah tahu fungsi X-nya, nyari fungsi kecepatan gampang, Sal. V itu kan tinggal D per dt dari X. Berarti D per dt dari 3 sin 8T ditambah 0,232 V. Jadinya adalah 3 dikali 8 dikali cos 8T ditambah 0,232 V. Berarti V-nya itu adalah 24 cos 8T ditambah 0,232 V. Satuannya adalah meter per sekon. Kalau disuruh nyari A gimana? A itu kan adalah turunan terhadap waktu dari V. Berarti D per dt dari 24 cos 8T ditambah 0,232 pi. Udah kita turunin aja, Sal. 24 dikali turun dalamnya 8. Turunan cos adalah min sin 8T ditambah 0,232 V. Oke, maka kita akan punya A sebagai fungsi T-nya 24 dikali 8 berapa itu? 2492 minus 192 sin 8T ditambah 0,232 V, satuannya meter per second kuadrat. Oke, jadi ini contoh dari osilasi juga ini, bukan gelombang. Lanjut nomor 8. Coba kita lihat nomor 8. 8. Nah, 8 kayaknya baru gelombang deh. 8 kita punya gelombang, tal. Kita punya gelombang. Ada gambarnya juga. Oke. Kita punya apa? Kita punya gelombang dengan frekuensi 8. Berdasarkan gambar, tal. Nah, lihat. Ini adalah lambda. Berarti lambdanya adalah 40 cm atau 0,4 meter. Sedangkan yang vertikal sampai ke titik tengah adalah amplitudo 15 cm. Sama aja 0,15 meter. Nah, dari informasi ini, yang A minta apa? Bilangan gelombang itu K. K itu rumusnya 2V dibagi lambda. Berarti 2V dibagi 0,4. 20 bagi 4, 5 V. Satuannya adalah radian per sekon. Per second. Per meter. Kemudian minta apa lagi? Frekuensi itu tuh omega. Omega rumusnya 2pi dikali F. Berarti sama aja 16 pi. Satuannya adalah radian per sekon. V rambat itu macam-macam soal rumusnya. Bisa kita pakai lambda kali frekuensi, bisa kita pakai lambda per periode, bisa kita pakai omega per K. Karena frekuensinya ada, lambdanya ada, ya udah 8 kali 0,4, 3,2. Paham ya? Nah, yang B, dia minta fungsi gelombang, yaitu yang kayak gini. Nah, ini boleh sin, boleh cos ya. Maunya gimana nih? Boleh sin, boleh cos. Misalkan kita maunya pakainya sin deh. Lihat,
Gelombang ini merambatnya ke sumbu X positif kan, arah rambatnya. Karena arah rambatnya ke X positif, maka tanda K dan tanda omega harus berbeda. Paham, Val? Ngerti? Masukin deh semua komponennya. A-nya itu adalah 0,15 sin. K-nya itu 5V T, 5Vx. Omeganya adalah 16V T. Fase awalnya nggak tahu. Nah, nyari fase awal gimana? Dari grafik. Grafik ini adalah grafik saat T sama dengan 0. T sama dengan 0 dan X-nya bermacam-macam. Kita ambil aja saat X-nya juga 0, yaitu di sini, di amplitudo. Jadi kita tahu apa? Ketika T-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 0, simpangan itu Y-nya, dia bernilai amplitudo, yaitu 0,15. Kita masukin ke fungsinya. 0,15 sin X-nya 0, T-nya 0, sin fase awal. Berarti sin fase awalnya harus bernilai 1. Sin yang hasilnya 1 adalah pi per 2. Sehingga kita akan punya simpangan secara lengkapnya itu adalah 0,15 dikali sin 5px dikurangin 16 Vt ditambah V per 2. Ini adalah fungsi gelombang ya, Sal. Supaya dia bisa bentuknya persis sama dengan yang digambar. Oke, coba nomor 9. Nomor 9 juga gelombang. Coba lihat nomor 9 gelombang transversal yang merambat pada sebuah tali. Oke, udah. Kita punya fungsi gelombang ini, Sal. Nih, gelombangnya ya. Ini kalau kita bikin, itu sudah rumus aslinya gini. Y sama dengan amplitudo sin Kx ditambah omega T ditambah fasa awal. Berarti kita tahu berdasarkan grafik fungsinya, amplitudonya adalah 0,12 meter. K-nya itu adalah pi per 8 radian per meter. Omeganya adalah 4V radian per sekon. Dan fasa awalnya adalah 0. Karena nggak ada fasa awal. Dari sini kita tahu apa? Kita mau tahu lambda. Lambda dapat dari mana? Dapat dari K. K itu rumusnya adalah 2V per lambda. Karena K-nya pi per 8, 2V per lambda, maka kita bisa tahu berapa nilai lambdanya. Berarti lambdanya adalah 16 meter. Oke, minta periode. Periode dapat dari mana? Dapat dari omega. Omega itu rumusnya 2pi per periode. Berarti 2pi, tadi berapa periodenya? Periodenya 4V. Berarti kita punya 4V sama dengan 2V per periode. Maka periodenya adalah setengah sekon. Minta apa lagi? V rambat. V rambat itu rumusnya kan banyak ya. Bisa lambda kali frekuensi, bisa lambda per periode, bisa omega per K. Kita punya omega, punya K. Ya udah, masukin aja. Omeganya 4V, K-nya itu adalah V per 8. Maka dapatlah 32. Oke. Nah, laju transversal nih. Gimana ngitung laju transversal? V transversal itu tidak lain adalah V getar. V getar itu apa? Turunan terhadap waktu dari fungsi simpangan. Berarti kita turunin nih di fungsi Y. Jadi kita punya apa? 0,12 dikali turunan dalamnya terhadap T 4V. Turunan dari sini adalah cos pi per 8
ditambah 4VT, udah habis ya gitu doang. Udah deh. Dia sama aja 0,48 V cos Pi per 8X ditambah 4VT. Satuannya meter per second. Terus tinggal kita masukin X-nya 1,6, T-nya 0,2. Berarti V transnya masukin saat X-nya sama dengan 1,6 dan T-nya sama dengan 0,2, kita akan punya V transnya itu adalah 0,48 V dikali cos Pi per 8 X-nya 1,6 ditambah 4 V T-nya 0,2. Berarti sama aja 0,48 cos. Ini 2 ya. 0,2 ya. 0,2 pi ditambah 0,8 V. Sama aja 0,48 cos V. Cos V itu kan min 1 ya. Minus 0,48. Karena kita tahu cos P itu nilainya adalah min 1. Udah deh, seperti itu. Jadi kalau di transversal itu, dia akan membutuhkan nilai X sama nilai T-nya. Kayak yang terakhir, nomor 10. Coba kita lihat. Nomor 10 itu gelombang juga, tapi gelombangnya adalah gelombang tali. Oke, kita coba lihat. Ada rapat massa tali. Rapat massa tali itu simbolnya mu. Mu-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 kilogram per meter. Ada tensionnya. Tension tegangan tali 80 Newton. Berapa daya yang harus diberikan? Daya itu apa sih? Daya itu adalah energi per satuan waktu. Atau sama aja work per delta T. Dia mau amplitudonya sebesar 6 cm itu berapa 6 cm itu berarti 0,06 meter. Frekuensinya adalah 60 Hz. Oke. Nah, kita lihat kita cari tahu dulu nih daya itu apa sih rumus work itu apa energi dari tali ya. Energi di gelombang tali itu rumusnya apa ya? Bentar ya, kita cari dulu di Google. Kita cari dulu rumus energi di gelombang tali. Rumus energi di gelombang tali. Oh ini. Nah ini dihafal aja nih. Bentar. Ini rumus energi di gelombang tali. Rumusnya ini. Jadi energi di gelombang tali, energi pada gelombang tali, rumusnya adalah 1/2 mu dikali amplitudo kuadrat dikali omega kuadrat dikali lambda. Oke, ini rumusnya ya. Energi di gelombang tali. Oke, nah sekarang kita maunya daya. Daya itu adalah energi dibagi delta T. Energinya adalah setengah, mu-nya tadi ada, mu-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Amplitudonya juga ada 0,06 kuadrat. Nah, omeganya apa? Omega itu 2pi kali frekuensi. 2pi dikali frekuensinya itu adalah 60. Oke. Lambda, lambdanya ada nggak? Lambdanya nggak ada. Oke. Oh, lambda dibagi dengan delta T. Nah,
Lambda dibagi delta T itu tidak lain adalah kecepatan rambat. Kecepatan rambat. Sehingga kita akan punya apa? Setengah dikali 5, 10 pangkat min 2, dikali 0,06 kuadrat, dikali, ini juga kuadrat ya, 2V kali 60 kuadrat, dikali dengan V rambat. Oke. V rambat di gelombang tali bisa kita cari dari informasi, bentar, ada di catatan yang kita punya ya. Di catatan yang kita punya ada V rambat gelombang tali itu adalah akar dari tension. Tension dibagi dengan mu. Oke. Jadi V rambat itu di gelombang tali dapat dicari pakai ini. Oke. Sehingga kita akan punya dayanya adalah setengah dikali 5 10 pangkat min 2 0,06 kuadrat 2V dikali 60 kuadrat akar tensionnya adalah 80 dibagi dengan mu-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Kalau kita hitung pakai kalkulator, kita akan punya 0,5 dikali 5 kali 10 pangkat min 2. Bentar ya, tata. Oke, coba dihitung. Berapa coba? Dikali 0,06 kuadrat. Lebar, lebar. Oke, kuadrat dikali dalam Itu. kurung 2pi kali 60 kuadrat dikali akar 80 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. Udah jalan. Maka kalau kita dihitung, kita akan punya daya yang diperlukan adalah 511,64 watt. Jadi ini sedikit ada tricky sih, tapi biasanya kalau di ujian jarang keluar karena rumus ini sendiri tuh susah dicarinya. Jadi kalau enggak ya dihafal aja. Oke, jadi tapi yang nomor 10 saya bilang ini jarang keluar karena dia hanya mengandalkan rumus aja ini. Oke, Sal? Paham nih, Sal? Iya, Pak. Oke, kalau gitu nanti saya akan kirim di catatannya ya, di lewat WA. Iya, Pak. Oke, mari Aksal. Nanti, Pak. Yo.